Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan petang hari ini kita masih bisa diberikan umur yang panjang, masih bisa diberikan kesehatan, dan masih bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual, ya. Bertatap muka secara virtual. Itu digarisbawahi ya, teman-teman semuanya. Sebagai bagian dari prosedur akademis ya. Prosedur akademis yang memang sudah ditetapkan oleh Universitas Al-Azhar Indonesia. Salawat dan salam kita selalu haturkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang sudah merubah banyak kebiasaan-kebiasaan, kemudian melakukan revolusi sosial di dalam kehidupan masyarakat pada saat itu hingga zaman sekarang. Teman-teman semuanya, pada petang hari ini kita akan melakukan perkuliahan yang ke-12 ya. Kita tinggal 3 pertemuan lagi ya, cuma tinggal 3 pertemuan lagi. Tidak terasa ya kan, alhamdulillah sudah mendekati akhir-akhir masa eh, registrasi untuk ujian akhir semester. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang akan dibahas adalah tentang demokrasi Pancasila. Nah, nanti kita akan membahas ya, apa itu demokrasi, kemudian kita akan membahas apa itu demokrasi Pancasila, apa ciri-cirinya, kemudian apa yang membedakan ya atau karakteristik apa yang dimiliki oleh demokrasi Pancasila sehingga membedakan dengan demokrasi yang lainnya. Dan selanjutnya bagaimana perjalanannya demokrasi Pancasila ini dari sejak kita merdeka sampai dengan sekarang. Tentunya periode-periode pemerintahan tiap rejim itu memiliki ciri karakter dan kebijakan yang berbeda-beda. Nanti kita akan coba bandingkan antara demokrasi yang dijalankan masa Orde Lama, demokrasi yang dijalankan masa Orde Baru, demokrasi yang dijalankan pada masa yang namanya katanya sekarang adalah masa reformasi. Di mana perbedaan-perbedaannya? Nah, untuk itu sudah ada di ruang virtual kelompok yang akan menyampaikan ya, menyampaikan hasil pembuatan dan hasil pemahaman serta persiapannya untuk memaparkan di petang hari ini. Kepada Mbak Bilkis dan Mbak Ropiko, untuk selanjutnya saya persilahkan. Saya nanti di akhir aja. Silakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Saya izin share screen ya Pak. Silakan. Ya, saya ambil alih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pancasila yaitu Sejarah Demokrasi Pancasila. Dan di sini juga saya nggak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Rofiko Fuji Lestari. Dan langsung aja ke materi untuk sejarah demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi itu sendiri dulu. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup
mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Sejarah demokrasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos, yaitu berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Pada abad kelima sebelum Masehi, untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena, kata ini merupakan antonim dari aristokratie, yang berarti kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Perkembangan demokrasi. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang, seperti monarki atau sekelompok kecil seperti oligarki. Adapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai suatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal yang mendasar, seperti yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, kedua, presiden yang secara konstitusional adalah kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Perkembangan demokrasi parlementer. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun sampai 1959 dengan menggunakan UUD sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Demokrasi parlementer gagal karena beberapa hal di bawah ini. Yang pertama yaitu dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Yang kedua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Yang ketiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rofiko. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Bilkis. Saya akan melanjutkannya, yaitu yang ketiga, perkembangan demokrasi terpimpin. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal ini terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan
kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu yang pertama Presiden Soekarno, yang kedua Partai Komunis Indonesia, yang ketiga Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian. Dengan terbentuknya DPR-GR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Basis human right menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan first. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Next, yang keempat. Bilkis tolong next yang keempat. Yang keempat yaitu perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari yang pertama, kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. Yang kedua, dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. Yang ketiga, dipakai pendekatan keamanan. Yang keempat, intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi. Yang keempat yaitu tersedianya sumber biaya pembangunan baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik maupun yang berasal dari bantuan luar negeri. Dan akhirnya yang keenam, sukses negara Orde Baru dan dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural. Yang kelima yaitu perkembangan demokrasi pada masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang, yaitu sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya UUD 1945 bagian batang tubuhnya karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Amandemen UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negara dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi Pancasila di Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie, inilah muncul beberapa indikator demokrasian di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, diberlakunya sistem multi-partai dalam pemilu tahun 1999. Next.
Selanjutnya, demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun pertama. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Yang keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Next. Selain itu, ada juga ciri-ciri demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang keempat, selalu didasarkan pada kekurangan dan gotong royong. Yang ketiga, pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia. Next. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, rakyat memegang penuh kedaulatan. Yang kedua, sejalan dengan konstitusi yang berlaku. Yang ketiga, pemilihan umum dilakukan secara bebas, terbuka, adil, dan jujur. Yang keempat, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang kelima, menghargai HAM dan toleransi. Yang keenam, kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Dan yang ketujuh, tidak berasas atau menganut sistem partai tunggal. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, saya ulang bahwa demokrasi itu dijalankan itu dalam praktek umat manusia itu sudah lama. Ya, namanya demokrasi. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan juga tentang siklus polibios. Ya, siklus polibios. Masih ingat gak teman-teman? Masih ingat gak siklus polibios? Ada monarki, monarki ke tirani, tirani ke aristokrasi, aristokrasi ke oligarki, oligarki ke demokrasi, demokrasi ke mobokrasi ya. Kembali lagi nanti ke monarki lagi ya. Bahwa dari situ saja kita sudah bisa mengetahui bahwa praktek berdemokrasi itu sudah lama ya. Di dalam buku-buku yang ada dikatakan bahwa praktek berdemokrasi itu sudah ada sejak zamannya Yunani kuno. Bahwa peradaban zaman sekarang, teman-teman semua, adalah kelanjutan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Bahwa sistem-sistem bernegara yang dipakai oleh negara-negara yang sekarang juga ini adalah warisan dari sistem-sistem yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang terdahulu ya, bahkan kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Nah, termasuk di dalam sistem bernegara di kita, pada saat sidang BPUPKI, kemudian mensahkannya oleh PPKI, bahwa kita sudah menyepakati bahwa sistem bernegara kita yang pertama, bentuk negaranya adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dan sistem bernegaranya adalah kedaulatan rakyat. Ya, itu tercantum di dalam Pancasila sila keempat. Ya, berkedaulatan rakyat, berpermusyawaratan ya. Nah, tetapi kemudian diistilahkan kalimat tadi itu yang ada di sila keempat dengan nama demokrasi. Pertanyaannya, kenapa kemudian dinamakan demokrasi? Karena konsep demokrasi itu adalah konsep kedaulatan rakyat. Konsep volontas generale, ya. Konsep di mana pemilik negara adalah rakyat, bukan pemegang kekuasaan. Bahwa pemegang kekuasaan itu hanya memperoleh mandat dari rakyat. Makanya seperti beberapa minggu yang lalu juga sudah saya katakan bahwa
Di negara demokrasi manapun, itu pasti akan ada yang namanya pemilu. Seperti ada pertanyaan di sini, ya kan, yang tadi saya bisa catat bahwa eh, pemilu yang satu partai di zaman Pak Harto, Pak Harto ya kan, sebenarnya nggak satu partai, diikuti oleh dua partai dan satu golongan karya. Hanya kemudian yang memenangkan kontestasi politik, kontestasi pemilu itu selalu golongan karya. Patut dicatat, sebenarnya golongan karya pada saat itu belum partai. Itu harusnya pertanyaannya. Apakah bisa digugat itu? Bukan partai, tetapi organisasi kemasyarakatan ikut pemilu. Itu pertanyaan yang sangat kritis, ya kan? Kenapa? Kok bisa seperti itu gitu loh kan? Harusnya di negara demokrasi yang ikut pemilu adalah partai politik sebagai ejawantah dari sistem kepartaian yang ada di negara tersebut. Nah, kita kan menganut sistem banyak partai. Kenapa cuma dua partai dan satu golongan karya? Apa yang terjadi? Tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Mbak Balkis bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan Orde Baru yang membuat mereka mempertahankan kekuasaannya. Salah satunya adalah dengan sistem pemilu. Dibuatlah sistem pemilu yang seperti itu. Cuma pertanyaannya sekarang kita bisa menggugat hasil pemilu pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu Golkar belum partai, belum seperti sekarang. Ya, Golkar pada saat itu adalah ormas, ya kan, tetapi ikut pemilu dan menang pula selama 7 periode. Itu pertanyaan kritisnya harusnya, ya. Nah, kembali kepada tadi yang saya sampaikan bahwa di negara manapun, ya, bahwa eh, yang menganut mengklaim dirinya negara demokrasi itu pasti ada yang namanya pemilu. Di Cina saja yang menganut one party system atau sistem berpartai tunggal itu tetap mengadakan pemilu. Kenapa? Kok ada pemilu, Pak? Karena untuk meminta yang namanya legitimasi tadi. Legitimasi siapa, Pak? Legitimasi rakyat. Kedaulatan rakyat itu diminta diberikan pada saat pemilu. Maka orang berbondong-bondong pada saat pemilu itu minta suara rakyat dengan melakukan money politik, dengan kampanye gelap, dengan berbagai macam cara kecurangan-kecurangan yang lain, termasuk kecurangan di dalam pemilu, misalkan, ya kan? Tetapi harus diingat teman-teman, di sini ada pertanyaan tentang kecurangan di dalam pemilu. Karena kita adalah negara hukum, bahwa kecurangan-kecurangan itu harus dapat dibuktikan di depan hukum. Tidak bisa kita mengatakan bahwa si A melakukan kecurangan, si B mencuri surat suara, si C melakukan seperti ini. Boleh berpikir seperti itu boleh, tetapi yang harus diingat adalah bahwa karena negara kita adalah menganut sistem negara hukum, maka harus dapat dibuktikan di depan hukum melalui mekanisme konstitusional. Nah, apa mekanisme konstitusional yang dipakai di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen, bahwa kalau ada konflik pemilu, kalau ada sengketa pemilu, itu bisa disampaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman semuanya, ke Mahkamah Konstitusi. Karena salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili hasil pemilu. Dan bersifat inkrah keputusannya, bersifat tetap. Tidak ada yang bisa menggugat lagi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu sudah mengetuk palu, ya kan? Nggak boleh. Dia bersifat final keputusannya. Nah, itu harus dibuktikan. Misalkan Mas Putra, nih ya, misalkan Mas Putra jadi caleg, ya kan? Tiba-tiba yang jadi misalkan Mas Muhi. Nah, dia nggak sepakat, ya kan? Kok bisa seperti ini? Perasaan itu adalah suara saya. Atau misalkan dia melakukan kecurangan, ya boleh saja. Silahkan, makanya kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Biar pengadilan atau Mahkamah Konstitusi nanti yang memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Putra itu pasti diminta kelengkapan bukti selanjutnya. Sampai kemudian masa persidangan, sampai kemudian diputuskan.
Kalau memang itu tidak terbukti, ini adalah negara hukum. Berarti Mas Muhi tetap akan jadi menjadi caleg seperti itu. Begitupun sama pada saat pilpres-pilpres yang lalu. Ya kan pada saat pilpres-pilpres yang lalu ada pihak yang kalah mengatakan terjadi yang namanya kecurangan secara sistemik, ya kan? Maka harus dibuktikan yang dimaksud dengan sistemik itu seperti apa, ya kan? Kemudian bukti apa yang dimiliki dan itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini memang ada yang suka, ada yang enggak. Tapi itulah sistem. Yang namanya sistem adalah pasti ada yang suka, pasti ada yang enggak suka, ya kan? Pasti ada yang diuntungkan, yang diuntungkan pasti dia suka. Kalau yang enggak diuntungkan pasti dia enggak suka terhadap sistem itu. Itu alamiah, itu sifat manusia. Tetapi teman-teman bahwa karena kita konsep bernegara itu harus punya rule, harus punya aturan. Dan aturan itu dipakai, disepakati bersama. Nah, kalau misalkan aturan itu sudah disepakati bersama, dipakai, jika terjadi misalkan kekecewaan, ya mau bagaimana terhadap aturan, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya kembali ke konsep lagi, ya kan, ke konsep lagi. Saya sambil menjawab pertanyaan ya. Ke konsep lagi ke konsep demokrasi bahwa demokrasi itu sudah lama dipraktekkan ya sudah lama dijalankan ya. Berbagai macam negara mengadopsi kenapa karena diyakini tidak ada sistem yang baik berdasarkan teori Polybios itu loh ya kan sudah tidak ada sistem yang baik lagi yang lebih baik lagi dari sistem berdemokrasi seperti yang kita kenal sekarang. Andai kata ada sistem yang lain, andai kata nih ya, ada sistem yang lain yang lebih baik, nggak masalah, silahkan, ya. Makanya tadi ada pertanyaan, kenapa kok berbeda-beda? Karena sistem bernegara itu adalah pilihan politik dari masyarakat tersebut, dari negara tersebut. Tidak bisa kita memaksakan Amerika harus begini, Inggris harus begini, Malaysia harus begini. Tidak bisa. Kita punya yang namanya kedaulatan negara masing-masing, sovereignty, ya kan? Maka kita bisa menentukan sistem mana yang kita bisa pilih. Sistem mana yang bisa kita pakai, tergantung dari kitanya masyarakatnya. Nah, masyarakat dan negara kita juga menganut sistem yang seperti sekarang, misalkan, karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Sudah disampaikan tadi oleh misalkan Mas Angga, ya kan, Mas Putra tadi sudah menyampaikan bahwa itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, misalkan faktor sejarah, kejadian-kejadian pada masa lalu. Misalkan kita pernah berbentuk kerajaan, kita pernah dijajah, kita pernah seperti itu akan mempengaruhi sistem suatu negara. Sama seperti Prancis, misalkan Inggris, Amerika. Kenapa kemudian dia memilih demokrasi liberal? Karena dia pengalaman masa lalu seperti yang sudah saya sampaikan. Di masa abad ke-8, di masa kerajaan yang sangat diktator. Sudah saya sampaikan bahwa mereka salah satunya menganut sistem bernegara itu. Kenapa? Karena ada pengalaman masa lalu, ada faktor sejarah. Ya, itu juga sangat mempengaruhi. Berikutnya tadi kata Mas Putra bahwa salah satu faktor berikutnya adalah tingkat status sosial ekonomi atau kemapanan ekonomi suatu negara. Bahwa negara yang bersifat mapan itu biasanya demokrasinya juga matang. Ya, ini teori dari transisi demokrasi dari O'Donnell ya, O'Donnell dan Niles Matter ya kan bahwa semakin tinggi bahwa suatu negara mengalami yang namanya ekonominya yang cukup baik, maka sistem bernegaranya akan cukup bagus juga. Makanya kemudian banyak demokrasi-demokrasi tidak berjalan dulu ya. Kenapa kemudian tidak bisa berjalan? Karena apa? Karena status sosial ekonomi di dalam masyarakatnya rendah. Masyarakatnya miskin, boro-boro. Contohnya begini, paling simpelnya. Boro-boro ngomongin politik, boro-boro ngomongin negara, makan aja susah. Orang kan yang pertama kali diambil berdasarkan teori kebutuhan adalah teori yang paling dasar atau basic need. Apa teori apa sih kebutuhan yang paling dasar? Makan, minum, tempat tinggal, pakaian itu adalah kebutuhan dasar. Orang sudah tercukupi kebutuhan dasar, baru kan dia meningkat ke kebutuhan yang lain gitu loh. Ya. Nah, contohnya misalkan Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno itu uangnya kan triliunan. Dia sudah nggak ngomongin lagi misalkan kebutuhan dasar, enggak. Dia sudah cukup baik, ya kan? Dia nggak bisa nggak ngapa-ngapain, itu udah datang sendiri, udah cukup mau
jajan sehari 300 juta misalkan gak masalah gitu loh. Lain halnya misalkan dengan Mas Putra. Mas Putra itu harus masih mikirin makan, ya, harus mikirin makan, harus masih mikirin misalkan bayar listrik, ya kan, harus mikirin misalkan masih nyari pekerjaan, ya kan. Itu kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak tercukupi dulu. Nah, kasus Pak Sandia Uno tadi yang saya sampaikan lagi bahwa karena status sosial ekonominya dia sudah mapan, maka kemudian yang dia pikirkan adalah kebutuhan yang paling tinggi. Apa kebutuhan yang paling tinggi di dalam teori Maslow? Adalah aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Yaitu ingin orang lain itu mengakui eksistensi diri kita. Nih saya misalkan Jumanta, ya kan? Nih saya punya duit nih. Sekarang saya pengen pengen orang kenal saya, orang pengen menghargai saya, ya kan? Ingin saya menduduki jabatan-jabatan politik itu berdasarkan teori kebutuhan. Ya, makanya tadi betul apa yang dikatakan oleh Mas Putra bahwa demokrasi suatu negara salah satunya juga dipengaruhi oleh status sosial ekonomi di negara tersebut. Berikutnya lagi, faktor apa lagi, Pak? Faktor budaya politik. Budaya politik seperti apa? Nah, nanti teman-teman bisa searching. Saya sampaikan aja di sini. Budaya politik kita itu adalah budaya politik kita itu ada sekarang itu yang masih berkembang adalah budaya politik patriarki. Ya, budaya politik di mana laki-laki itu lebih dominan di sektor-sektor publik. Bahwa keputusan-keputusan politik itu sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan dari para laki-laki karena sistem kita adalah sistem patriarki, ya seperti itu. Berikutnya lagi misalkan akhirnya apa, ada muncul budaya politik yang namanya ABS. Apa itu ABS? Asal bapak senang, nggak tahu di lapangan seperti apa, yang penting pimpinannya dibuat senang, beres kak, ya kan, siap, ya kan, semuanya berjalan lancar, eksekusi aman, ya kan. Padahal di lapangan tidak seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan budaya-budaya politik dari suatu negara dan itu sangat mempengaruhi kondisi demokrasi suatu negara. Nah, budaya politik kita yang tadi saya sampaikan ini seperti tadi banyak banget sebenarnya budaya-budaya yang lain. Tetapi hanya saya ingin sampaikan bahwa kebanyakan kita adalah budayanya adalah patriarki. Makanya kemudian ada yang namanya eh, apa namanya afirmasi action, gitu kan? Afirmasi action itu apa? Memberikan kuota khusus bagi perempuan, yaitu bahwa caleg perempuan itu di tiap partai itu harus 30%. Itu adalah turunnya negara, apa sih, negara hadir di situ supaya perempuan juga ikut dalam proses pelibatan kebijakan-kebijakan publik. Maka sekarang di tiap partai harus ada 30% perempuannya loh, terutama untuk pencalonan di calegnya. Makanya bagi yang perempuan-perempuan di sini sebenarnya ini kesempatan untuk berpolitik itu sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena memang sekarang sudah diberikan yang namanya aturan yang 30% tadi afirmasi action, ya kan? Sehingga apa? Sehingga perempuan bisa bisa menjalankan perannya untuk membuat kebijakan publik itu menjadi lebih baik lagi. Berikutnya lagi teman-teman yang ingin saya sampaikan bahwa sistem kita itu adalah sistem distribution of power. Kita berbeda dengan Amerika. Amerika itu adalah separation of power. Apa separation of power? Separation of power itu adalah pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak memiliki hubungan satu sama lain. Tetapi di sistem kita yang kita anut adalah distribution of power. Apa itu distribution of power? Distribution of power itu adalah sistem pembagian kekuasaan. Bahwa seorang presiden dia tidak hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga seorang presiden itu bisa mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ya. Dan pada saat pembahasan undang-undang, pemerintah selalu diundang untuk pembahasan tersebut. Nah, inilah maksud dari distribution of power. Jadi maksud saya di sini teman-teman bahwa kebijakan yang dilakukan oleh di negara kita ini kebanyakan adalah kebijakan kompromi, ya, kebijakan kompromi, kompromi antara legislatif dan eksekutif. Walaupun jelas bahwa negara kita menganut sistem presidensil, tetapi ada pada titik-titik tertentu kita juga ada ya, kebijakan dari pemerintah atau eksekutif itu adalah hasil kompromi dengan legislatif. Pertanyaannya kok bisa begitu, Pak? Iya, bisa. Itu kan politik praktis.
Kenapa kemudian bisa seperti itu? Itu untuk menjaga yang namanya stabilitas politik. Tetapi sebenarnya itu menyalahi dari sistem politik. Tetapi itu selalu dilakukan. Setiap periode presiden itu selalu dilakukan. Makanya kemudian yang jadi menteri-menteri kebanyakan adalah orang-orang partai. Betul nggak? Iya kan? Kebanyakan yang jadi menteri adalah orang-orang partai. Orang-orang profesionalnya sedikit. Nah, di zaman dulu pernah tuh, zamannya demokrasi parlementer, ada yang namanya Jaken Kabinet. Apa Pak Jaken Kabinet itu? Jaken Kabinet itu kabinet yang benar-benar profesional, bukan dari partai gitu loh. Jadi benar-benar orang profesional di bidangnya. Nah, kalau di kita kan tidak sekarang dari zamannya siapa juga ya kan? Kenapa kemudian bisa seperti itu? Ya tadi kompromi politik buat menciptakan yang namanya stabilitas politik. Pertanyaannya lagi kemudian, Pak ada hubungan Pak stabilitas politik dengan demokrasi? Ya ada. Kalau stabil politiknya tidak stabil, kemudian terjadi huru hara terus, terjadi konflik politik baik itu di tingkat elit maupun di tingkat grassroots atau di tingkat bawah, maka yang akan terjadi sistem berdemokrasinya akan tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena konsentrasi daripada pemerintah atau negara itu terkonsentrasi untuk mendamaikan, untuk membuat situasi seperti tadi, akan konflik ya teman-teman semuanya. Berikutnya, dengan sistem pemilu terbuka dan tertutup. Yang saya jelaskan tadi, teman-teman semuanya, bahwa yang namanya sistem itu adalah pilihan. Ya, pilihan dan dinamika politik yang terjadi di negara tersebut. Ya, nah seperti sekarang dinamika politiknya ada yang menghendaki sistem eh, pemilu terbuka dan pemilu tertutup. Nah, teman-teman harus ngerti bahwa yang dimaksud dengan pemilu terbuka dan tertutup itu adalah sistem proporsionalnya. Ingat, sistem pemilu di kita itu adalah sistem proporsional. Sistem di kita itu tidak seperti di Amerika. Di Amerika itu sistemnya adalah distrik, ya, distrik. Silakan nanti bisa searching teman-teman. Di kita adalah proporsional dengan memproporsikan antara jumlah pemilih dengan kursi yang ada disiapkan. Itu yang namanya proporsional. Nah, yang namanya proporsional terbuka itu maksudnya apa? Seperti pemilu yang sebelumnya itu ada yang namanya daftar calon nama-namanya gitu loh. Itu daftar sehingga masyarakat bisa mencoblos nama-nama tersebut. Tapi percuma juga teman-teman ada kasus seperti ini. Ya kan? Ada kasus seperti ini di pemilihan di Jawa Barat yaitu untuk anggota DPR dari Dapil Subang, Karawang dan Purwakarta ya. Itu ada kasus seperti ini. Nah, yang paling tinggi suaranya namanya yang paling tinggi suaranya adalah Nurul Arifin. Tetapi pada saat itu Nurul Arifin di nomor urut 3 ya. Nah, tetapi suara Nurul Arifin tersebut ternyata tidak memenuhi yang namanya BPP. Apa itu BPP, Pak? BPP itu adalah bilangan pembagi pembilang. Jadi misalkan untuk melenggang ke Senayan menjadi anggota DPR, di dapilnya Nurul Arifin itu minimal harus 250.000 suara. Tetapi Nurul Arifin, Nurul Arifin ya, dia mendapatkan 200.000 suara. Dia kurang 50.000. Dia di nomor 3, urut 3. Nah, sedangkan di nomor urut 1, dia memperoleh 75.000. Jauh nggak, teman-teman? Jauh kan? Jauh Pak, Nah, jauh Pak. tetapi suara dari Nurul Arifin itu dikasihin ke nomor 1. Jadi yang jadi anggota DPR adalah nomor 1, bukan Nurul Arifin. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah kembali ke aturan main, ya kan? Aturan mainnya seperti itu. Gondok itu Nurul Arifin, ya kan? Seperti itu. Itu pernah Pak, terjadi. terus Hah? yang menentukan calon anggota DPR di urut 1, urut 2, urut 3 siapa, Pak? Partai. Oke. Berarti mau proporsional terbuka, mau proporsional tertutup, sebenarnya masih menjadi wewenang partai, kan? Betul, Pak.
Nah, itu dia. Itulah kembali lagi ke sistem. Apakah kita punya sistem yang lebih baik, ya kan? Seperti itu. Jadi akhirnya Nur Arifin tuh Nur Arifin gak jadi tuh yang jadi nomor satu. Saya gak usah sebutkan namanya ya. Seperti itu dulu. Orangnya lagi Mulan sakit Jamila ya, sekarang. Pak? Orangnya lagi sakit sekarang, ya kan? Seperti itu, ya. Nah, itulah makanya mau sistem pemilu yang bersifat terbuka, mau pemilu yang bersifat tertutup itu gak ada masalah. Ujung-ujungnya tetap kewenangan partai. Jikapun misalkan dia terpilih nanti menjadi anggota DPR, itu bisa terjadi yang namanya pergantian antar waktu. Nah, ada lagi tuh ya. Itu menunjukkan yaitu oligarki partai sebenarnya. Yang ada di kita sebenarnya bukan oligarki pemerintahan, teman-teman. Oligarki dari partai. Kenapa? Karena partai yang memutuskan semuanya. Makanya ada yang namanya peralihan atau pergantian antar waktu. Itu setiap orang bisa diganti itu oleh partai. Jika ternyata tidak loyal terhadap partai. Ya. Kemudian, bagaimanakah kemudian kita sebagai generasi muda itu dalam menyikapi ini semuanya? Ya teman-teman bahwa generasi muda sekarang itu harus melek politik lah. Nah sekarang teman-teman mengikuti perkuliahan kita pada petang dan malam hari ini salah satunya adalah saya memberikan yang namanya pendidikan politik. Ya, memberikan pendidikan politik agar teman-teman tahu gitu loh. Ini loh negaranya begini, sistemnya begini, jangan cuma emosi-emosian doang. Ini calon saya, ya kan? Ini calon caleg saya, ini calon presiden saya, ini calon DPD saya, tetapi sistemnya nggak tahu gitu loh. Jangan sampai kalau ada orang yang nanya, teman-teman nggak tahu gitu kan? Saya kasih tahu makanya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ya, ya para generasi muda sekarang ya harus melek politik, harus tahu bernegara bahwa apapun sistem yang akan terjadi, tetap aja yang akan mengisinya nanti adalah generasi-generasi yang akan datang. Bahwa perjalanan republik ini, bahwa perjalanan negara ini harus tetap jalan, apapun kondisinya, apapun sistemnya. Karena ada rumus politik nih di dalam ilmu politik, ada rumus politiknya seperti ini teman-teman. Lebih baik diperintah oleh raja atau pemimpin yang zolim selamanya, ingat loh ya, lebih baik diperintah oleh pemimpin atau raja yang zolim selamanya daripada tidak ada raja atau pemimpin dalam 1 jam. Apa yang akan terjadi bila ternyata itu tidak ada raja, ya kan, tidak ada pemimpin? Wah, hancur lebur, ya kan? Kerusuhan di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Makanya penting yang namanya pemimpin tersebut. Berikutnya ya, tentang tirani minoritas dan diktator mayoritas. Ya, ini kembali ke sistem lagi teman-teman semuanya, bahwa sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bahwa sedapat mungkin berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat bernegara itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Ya, itu bisa dilakukan kalau bisa dilakukan. Pertanyaannya lagi kalau itu tidak bisa dilakukan, sedangkan keputusan itu harus tercipta, apa yang akan terjadi? Ya kita harus memakai sistem yang berikutnya yang lain. Apa yang dinamakan itu sistemnya? Yaitu voting. Apa itu voting? Voting itu meminta suara dari orang-orang tertentu, ya kan? Makanya di situ muncul kemudian apa istilah yang namanya diktator mayoritas. Diktator mayoritas itu adalah orang yang menang 50+1, dia yang menguasai semuanya. Padahal ada 49 yang lain. Cuma selisih 1 gitu loh. Bayangkan cuma selisih 2, tetapi yang 51 tadi mengatur semuanya dari 49 orang, karena aturan permainannya itu di mana-mana adalah 50+1. Maka terjadi yang namanya keputusan. Berarti yang 50+1 itu dalam istilah ilmu politik namanya adalah diktator mayoritas. Seorang mayoritas harusnya, ini harusnya, yang mayoritas itu tetap
dalam rangka rel bernegara. Pengambil kebijakannya tetap semuanya dan tetap memelihara, mengayomi dari yang 49 tadi. Ya. Kemudian jangan juga memunculkan yang namanya tirani minoritas. Apa itu tirani minoritas? Bahwa segelintir orang ya yang memerintah tetapi dia menyengsarakan semua orang. Akan terjadi, banyak terjadi. Ya. Itulah yang namanya kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu memang lezat, bahwa kekuasaan itu menyenangkan. Maka orang berlomba-lomba untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan. Orang berlomba-lomba ingin jadi kepala desa. Orang berlomba-lomba ingin jadi gubernur. Orang berlomba-lomba ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, ingin jadi presiden, ingin jadi anggota DPR dan sebagainya. Kenapa? Karena ingin kekuasaan. Dan setelah kekuasaan, memperoleh kekuasaan, dia sebenarnya karena orientasinya kekuasaan, maka pada perjalanannya akhirnya seringkali dia memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingannya. Lain halnya ada orang yang memang sebenarnya dia tidak menghendaki kekuasaan tersebut. Tetapi karena sesuatu terjadi dan dia mengharuskan dia memiliki jabatan tersebut, biasanya orang tersebut berbuat baik di dalam masa jabatan-jabatannya. Nah, ini tergantung dari kembali ke konsep berikutnya yang namanya etika politik. Bahwa di dalam politik itu harus ada yang namanya etika politik. Bahwa seorang pejabat, seorang pemimpin itu hanya mendapatkan mandat, memperoleh mandat atau mendapatkan tugas. Bagaimana dia kemudian menjalankan mandat, menjalankan tugas itu secara baik-baik. Ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian hak-hak rakyat ya. Rakyat, hak-hak rakyat banyak yang sudah disampaikan. Dan itu sudah diatur semua teman-teman di dalam konstitusi kita ya. Sudah diatur semua di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 sampai pasal 34, pasal 28A sampai pasal 28J. Itu sangat jelas. Itu adalah hak-hak kita sebagai warga negara. Oke teman-teman, karena sudah Isya ya, kita selesaikan dulu, kita akhiri, kita absen ya. Nanti tidak puasnya minggu depan di kampus, nanti silakan tanya lagi.